Halo semuanya, di sini saya akan mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu spreadsheet? Spreadsheet adalah tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisi perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Jenis program pengolah angka atau spreadsheet ada 8, yaitu ada Lotus 123, Kspread, Start of Fiscal, Open of Fiscal, Abacus, dan G-Numeric, WingZ, dan XXL. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lotus 123. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Kelebihannya adalah kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Excel. Kekurangannya adalah perangkat lunak ini tidak terkenal seperti Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Yang kedua ada Kspread. Kspread merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multiplatform. Kelebihannya adalah tampilannya dilengkapi menu dan tombol-tombol sehingga mudah digunakan. Kekurangannya tidak mendukung format aplikasi berbeda dari perangkat lunak pengolah angka lainnya. Yang ketiga ada Start of Fiscal. Start of Fiscal merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat multiplatform. Kelebihannya adalah dapat mengkonversi file yang dihasilkan menjadi dokumen Microsoft Excel. Kekurangannya adalah aplikasi ini tidak selengkap dengan Microsoft Excel. Yang keempat ada Open of Fiscal. Open of Fiscal merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multiplatform. Kelebihannya adalah aplikasi open source alias gratis, menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit oleh Microsoft Excel. Kekurangannya adalah kemampuan yang terbatas dalam pengaturan chart. Yang kelima ada Abacus. Abacus merupakan aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil. Kelebihannya adalah fungsi-fungsi standar masuk fungsi statistik, matematika, keuangan, dan juga interface berbentuk menu yang memudahkan pengguna menyalin persamaan. Kekurangannya ada lembaran kerja banyak, namun jumlahnya dibatasi oleh ketersediaan para memori komputer. Yang keenam ada G-Numeric. G-Numeric merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multiplatform. Kelebihannya adalah memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Kekurangannya, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau CPU. Yang ketujuh ada WingZ. WingZ merupakan program aplikasi pengolah angka yang bersifat multiplatform dan freeware. Kelebihannya adalah lengkap dan dengan alat bantu analisa dan data dinamis. Kekurangannya jarang menggunakan gratis, hanya untuk pengguna pribadi. Yang terakhir ada XXL. XXL merupakan aplikasi pengolah angka yang mempunyai tampilan GUI yang sederhana dan mudah. Kelebihannya ada mudah digunakan dan tampilan user friendly. Kekurangannya tidak dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan jarang menggunakan dan tidak populer. Fungsi program pengolah angka atau spreadsheet: membuat tabel data, membuat lembar kerja, mengolah angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik, mengolah data dengan menggunakan rumus, grafik, dan data, membantu pekerjaan di bidang statistik, membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya, menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Yang pertama, memulai program pengolah angka atau spreadsheet. Langkah-langkah untuk memulai program pengolah angka atau spreadsheet dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. 1. Pastikan program pengolah angka atau spreadsheet Microsoft Excel 2013 sudah terinstall. Yang kedua, jika belum terinstall, lakukan penginstalan program pengolah angka atau spreadsheet Microsoft Excel 2013. Yang ketiga, klik Ganda shortcut Microsoft Excel 2013 di desktop. Yang keempat, selanjutnya akan tampil jendela aplikasi pengolah angka atau skripsi Microsoft Excel 2013 sebagai berikut. Berikut adalah tampilan Microsoft Excel 2013. Di gambar Microsoft Excel ini ada beberapa keterangan. Yang pertama, Office button.
Office button adalah tombol yang berisi perintah new, open, save as, print, dan sebagainya. New di sini berfungsi untuk membuka dokumen lembar kerja baru di Microsoft Excel. Open untuk membuka file dokumen yang tersimpan di komputer. Save untuk menyimpan file yang sudah diberi nama. Save as untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu dan memberi nama file. Print untuk mencetak file yang sedang ke dalam bentuk cetak atau hand file. Yang kedua, ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah tombol-tombol perintah cepat dan dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, Insert Function. Insert Function berfungsi untuk menyisipkan fungsi-fungsi tertentu ke dalam sel. Yang keempat, ada Formula Bar. Formula Bar berfungsi untuk tempat menuliskan formula. Yang kelima, ada Tab Ribbon. Tab Ribbon adalah tombol toolbar yang berisi beberapa grup yang terdiri dari beberapa perintah seperti Home, Pack Insert, Pack Light, Formulas Data, Review, dan View. Home berisikan tombol-tombol perintah yang berfungsi menyalin data, memodifikasi bentuk tulisan, memformat sel, dan menambahkan atau menghilangkan kolom atau baris atau sel. Insert berisikan tombol perintah yang berfungsi memasukkan suatu objek ke dalam lembar kerja Excel. Backlight, tombol perintah yang berfungsi mengatur tampilan Excel ketika dicetak di kertas. Formulas adalah tombol-tombol perintah dengan fungsi yang berkaitan erat dengan rumus Excel. Data adalah tombol-tombol perintah untuk mendapatkan, menyaring, mengurutkan, dan mengelompokkan data dalam Excel. Review berisikan tombol-tombol perintah untuk mengevaluasi ulang dan mengatur proteksi data-data dalam lembar kerja. View berisikan tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan luar dari lembar kerja. Yang keenam, ada title bar. Title bar adalah nama file yang sedang aktif. Yang ketujuh, ada group. Group adalah yang berisikan berbagai perintah yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, langkah membuat file baru, yaitu klik file, kemudian pilih new. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik blank workbook. Selanjutnya akan tampil workbook yang siap digunakan seperti berikut. Yang ketiga, langkah untuk menyimpan file. Pertama, klik file. Yang kedua, pilih save as. Yang ketiga, klik browse. Yang keempat, tentukan lokasi tempat penyimpanan, misalnya My Dokumen, lalu klik save. Keempat, langkah membuka file. Pertama, klik file, kemudian pilih open dan klik komputer. Yang kedua, tentukan lokasi tempat data yang ingin dibuka, misalnya My Dokumen. Pilih nama dokumen, misalnya latihan 1 halaman 67. Kemudian klik open. Yang kelima, menambahkan tombol pada Quick Access Toolbar. 1. Klik kanan pada tanda panah di bagian atas workbook. Pilih Customers Quick Access Toolbar. Kemudian pilih More Comments. Yang kedua, pilih tool yang ingin ditambahkan, misalnya Calculated New. Kemudian klik Add.
tool yang ditambahkan muncul di For All Document Delphote. Klik OK. 6. Menutup lembar kerja. Klik ganda Close atau X yang terdapat di sudut kanan atau lembar kerja. Klik Yes jika ingin menyimpan dokumen dan klik No jika tidak ingin menyimpan dokumen. Klik Cancel untuk membatalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.